Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fitriana dengan NPM A1A230068 selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami akan membahas mengenai strategi pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Sopianti Handayani dengan NPM A1A230060. Lalu ada Intan Permatasari dengan NPM A1A230062. Lalu ada Meilani Ananda Putri dengan NPM A1A230073. Topik yang akan kami bahas ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kondisi kemiskinan yang menjadi sasaran program pemberdayaan, lalu ada strategi yang diterapkan untuk mengentaskan kemiskinan, ada hambatan dan solusi dalam strategi pengentasan kemiskinan, dan yang terakhir adalah contoh program pemberdayaan yang berhasil. Baik, pembahasan yang pertama adalah mengenai kondisi kemiskinan yang menjadi sasaran program pemberdayaan. Kondisi kemiskinan pada masyarakat sasaran umumnya ditandai oleh rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Banyak keluarga berada dalam situasi pendapatan tidak stabil, bergantung pada pekerjaan informal, serta tidak memiliki aset produktif yang memadai. Kemiskinan umumnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti rendahnya pendidikan, terbatasnya akses ekonomi, kesehatan yang kurang baik, minimnya infrastruktur, serta ketergantungan jangka panjang. Masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan biasanya tinggal di desa, pinggiran kota, atau pemukiman padat, dengan ciri pendidikan rendah, pendapatan tidak tetap, akses produktif minim, dan literasi digital terbatas. Rumah tangga miskin memiliki ketahanan ekonomi yang lemah, tidak memiliki tabungan, rentan terhadap guncangan ekonomi, serta sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Akses terhadap program pemerintah sering terhambat oleh kurangnya informasi, kendala administrasi, dan ketidaktepatan data. Karena itu, memahami kondisi awal sangat penting agar program pemberdayaan dapat tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar meningkatkan kemandirian masyarakat. Lalu pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Ananda Putri, di sini saya akan membahas strategi yang dapat diterapkan dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi, strategi pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan berfokus pada peningkatan kapasitas, partisipasi, dan juga kemandirian masyarakat miskin. Pendekatan ini melihat masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek penerima bantuan. Lalu ada strategi utama yang dapat diterapkan, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian finansial keluarga miskin. Yang kedua itu ada peningkatan kualitas layanan dan akses sosial. Memutuskan rantai kemiskinan seringkali membutuhkan investasi pada sumber daya manusia. Yang ketiga ada penguatan kelembagaan lokal dan partisipasi komunitas. Membangun kekuatan dari dalam komunitas itu sendiri adalah kunci keberlanjutan. Selanjutnya ada sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Pengentasan kemiskinan membutuhkan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pihak. Selanjutnya ada bantuan sosial yang tepat sasaran. Meskipun bukan strategi pemberdayaan utama, bantuan sosial juga akan tetap krusial sebagai jaring pengaman untuk menurunkan beban pengeluaran. Cukup sekian. Baik, selanjutnya hambatan dalam pelaksanaan strategi pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya seperti dana, tenaga pendampingan, dan infrastruktur. Termasuk wilayah yang sulit dijangkau, partisipasi masyarakat pun rendah akibat minimnya pengetahuan, budaya ketergantungan, serta pengalaman buruk dari program sebelumnya. Banyak program bersifat top-down sehingga tidak sesuai kebutuhan lokal dan kurang mendapat dukungan masyarakat. Selain itu, keberlanjutan program sering tidak terjamin karena berhenti ketika dana proyek habis dan tidak ada pendampingan lanjutan. Kapasitas masyarakat juga masih lemah, baik dalam keterampilan usaha, literasi digital, maupun literasi keuangan. Hambatan lain mencakup akses modal dan pasar yang terbatas, serta kelembagaan lokal yang belum kuat, sehingga koordinasi dan pengelolaan program kurang optimal. Solusi dalam pelaksanaan strategi
strategi pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Solusi penguatan pemberdayaan masyarakat mencakup pendekatan partisipatif atau bottom up dengan melibatkan masyarakat dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan vokasional, literasi digital, serta pendampingan usaha yang disesuaikan dengan potensi lokal. Keberhasilan juga bergantung pada penguatan kelembagaan lokal seperti koperasi, BUMDes, dan kelompok usaha agar masyarakat mampu mengelola program secara mandiri. Diperlukan kolaborasi multi pihak, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, LSM, dan tokoh lokal untuk memperluas akses modal, pasar, teknologi, dan pendampingan. Selain itu, program harus memiliki pendampingan jangka panjang, bukan hanya kegiatan proyek sementara. Akses ekonomi ditingkatkan melalui pembiayaan mikroplatform, pemasaran online, dan kemitraan bisnis. Seluruh program perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya lokal agar lebih diterima dan efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh program pemberdayaan kemiskinan yang berhasil di Indonesia. Yang pertama ada PNPM, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Adalah program nasional berbasis masyarakat yang digagas pemerintah, berhasil menjangkau banyak wilayah di seluruh Indonesia, menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Skema Community Driven Development, masyarakat lokal dilibatkan langsung dalam merancang, memutuskan, dan melaksanakan proyek mulai dari infrastruktur kecil, layanan sosial, hingga peluang ekonomi mikro. Yang kedua ada program Keluarga Harapan atau PKH, yaitu program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2007. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui akses pendidikan dan layanan kesehatan. PKH menargetkan keluarga miskin yang memiliki ibu hamil, balita, atau anak sekolah. Yang ketiga ada BLT Dana Desa atau bantuan langsung tunai, merupakan bantuan uang tunai yang diberikan langsung kepada keluarga miskin untuk memenuhi dasar, terutama saat ekonomi krisis atau bencana seperti pandemi COVID-19. Sasaran BLT adalah keluarga miskin dan rentan miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Dan yang terakhir ada program sembako atau BPNT, bantuan pangan non tunai, yaitu program yang dikembangkan sebagai pengganti program sembako konvensional agar lebih tepat sasaran dan efisien. Program ini menargetkan keluarga miskin dan sangat miskin yang terdaftar di DTKS. Setiap keluarga menerima bantuan seperti saldo elektronik atau e-wallet untuk memberi kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak, dan pangan lainnya di e-warung yang telah ditunjukkan pemerintah. Sistem non-tunai ini mengurangi risiko penyimpangan dan mempermudah pemantauan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, berdasarkan topik yang telah kami bahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Karena kemiskinan bersifat multidimensional, strategi harus komprehensif dan sesuai kondisi lokal. Peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, akses modal, serta kolaborasi multi pihak menjadi kunci. Keberhasilan program seperti PNPM Mandiri menunjukkan bahwa pendekatan bottom-up dan pendampingan berkelanjutan efektif. Hambatan seperti keterbatasan sumber daya, partisipasi rendah, dan lemahnya kelembagaan perlu diatasi melalui solusi partisipatif dan pendampingan jangka panjang agar pemberdayaan lebih berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.